Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Latar belakang sejarah kontemporer Jawa, khususnya terkait zona politik Islam, setidaknya dimulai sejak abad 13 hingga 16 Masehi. Penetapan kurun waktu seperti itu berdasarkan jejak sejarah sosial masyarakat tanah Jawa yang dalam kurun waktu tersebut telah sangat aktif berinteraksi dengan para pedagang mancanegara, khususnya dari dunia Islam. Interaksi sosial semacam itu lambat laun mempengaruhi pula kemauan masyarakat Jawa untuk membentuk sistem pemerintahan seperti yang berlangsung di negara-negara Islam. Sementara itu, proses Islamisasi masyarakat Jawa sendiri diperkirakan sudah dimulai pada tahun 475 Hijriah atau akhir abad 13 Masehi. Sejarah mencatat pada kurun waktu tersebut di tanah Jawa telah berdiri Kerajaan Singosari yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Majapahit di kawasan Jawa Timur dan Kerajaan Sunda Pajajaran di kawasan Jawa Barat. Kedua kerajaan besar tersebut berlangsung dengan corak pemerintahannya masing-masing hingga memasuki akhir abad 15 Masehi. Di timur Jawa, saat Kerajaan Majapahit makin kehilangan pamor kebesarannya, desakan untuk membentuk sistem pemerintahan Islami pada masyarakat timur Jawa tidak bisa ditahan lagi. Maka muncul jugalah Kerajaan Islam Demak yang berpusat di kota Demak sekarang. Meskipun saat ini Kabupaten Demak merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, secara sosial politik daerah itu termasuk dalam teritorial Jawa Timur, dengan Raden Patah bergelar Sultan Bintoro sebagai raja pertamanya tahun 1500 Masehi. Beberapa tahun setelah Kerajaan Demak berdiri dan masih dipimpin oleh Sultan Bintoro, bangsa Eropa yang dipelopori Portugal atau bangsa Portugis mulai melancarkan aksi kolonialismenya di dunia timur, khususnya Nusantara. Bangsa yang mengklaim telah menemukan jalan dunia baru atau disebut benua Amerika tersebut berhasil menaklukkan Kerajaan Malaka yang dipimpin Sultan Mahmud Syah pada tahun 1511 Masehi. 5 tahun kemudian, mereka berhasil pula menduduki pelabuhan Sunda Kelapa di kawasan Banten. Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini masih eksis dengan nama Pelabuhan Pasar Ikan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat itu, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan wilayah paling utara dari Kerajaan Pajajaran. Namun saat bangsa Portugis mendudukinya, Kerajaan Pajajaran yang beribu kota Kerajaan Pakuan, sekarang Bogor, baru saja lenyap dari sejarah. Dan hingga orang-orang yang masih setia dengan kebesaran Pajajaran lebih berkonsentrasi menjaga keutuhan wilayah pelabuhannya di Banten Lama. Berita pendudukan Pelabuhan Sunda Kelapa yang tanpa perlawanan sampai pula ke telinga Sultan Bintoro. Beliau sangat gundah setelah mengetahui hal tersebut. Di samping itu, Pelabuhan Sunda Kelapa juga merupakan pintu gerbang utama bagi Kerajaan Demak untuk mengembangkan ekonomi perdagangannya ke mancanegara. Ia pun memerintahkan hulu balangnya untuk menyusun pasukan perang dalam rangka membebaskan Sunda Kelapa dari Portugis dan menunjuk putranya Pati Unus sebagai panglimanya. Tahun 1518 dimulailah ekspedisi pembebasan. Dipimpin Pati Yunus, jelang memasuki wilayah perairan Sunda Kelapa, Sultan Bintoro wafat dan berita kematiannya segera dikirimkan ke Pati Yunus. Sekaligus dilakukan penobatannya sebagai sultan pengganti ayahnya, dan gelarnya adalah Pangeran Sabrang Lor. Pati Yunus menempatkan pasukannya di wilayah timur Sunda Kelapa, kira-kira di perairan Bekasi sekarang, untuk memudahkannya melancarkan serangan terhadap pasukan Portugis. Boleh dikatakan pasukan pendudukan Portugis
atau Sunda Kalapa jauh mengungguli pasukan Kesultanan Demak dalam beberapa hal. Di antaranya unggul atas modernitas persenjataan saat itu, telah memiliki benteng pertahanan yang kokoh, dan memiliki persediaan logistik yang melimpah. Sementara itu, dari pihak pasukan Demak hanya mengandalkan daya penyamaran para titik sandinya yang dengan leluasa selalu dapat menyusup ke daerah lawan. Situasi itu berlangsung berbulan-bulan. Situasi ini lambat laun menimbulkan kebosanan yang teramat sangat pada diri Pangeran Sabranglor. Maka, saat memasuki tahun 1521 Masehi, Pangeran Sabranglor mengambil keputusan untuk menyerang benteng Portugis di Sunda Kalapa secara total. Agresi hebat yang dilancarkan pihak Demak terhadap daerah pendudukan itu berhasil diblok dengan baik oleh pasukan Portugis. Bahkan Pangeran Sabranglor pun tertembak dan kemudian gugur di medan laga. Gugurnya sang panglima mengakibatkan pihak Demak menarik seluruh pasukannya kembali ke tanah air. Sekaligus Demak kehilangan sultannya. Kevakuman kekuasaan di Demak berhasil diatasi dengan penobatannya adik dari Pati Yunus yang bernama Trenggono sebagai sultan yang baru. Dan dirinya tetap memakai gelar dari namanya sendiri dengan sebutan Sultan Trenggono. Naik tahtanya Sultan Trenggono bukan berarti persoalan Sunda Kalapa selesai. Beberapa bulan sesudahnya terciptalah suasana bak api dalam sekam. Berita kegagalan agresi Demak di Sunda Kalapa tersebar luas ke negeri-negeri sekitar Demak, termasuk pula diantaranya Kesunanan Cirebon. Pada kala itu, Cirebon bukan merupakan zona politik, tetapi hanyalah suatu zona ekonomi di bawah kepemimpinan seorang bergelar Sunan. Saat berita itu tersebar, Kesunanan Cirebon dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan merasa keprihatinan yang dalam atas kegagalan Demak. Pada kenyataannya, Kesunanan Cirebon secara turun-temurun merupakan mempunyai hak pengolahan Sunda Kalapa. Oleh karena dahulunya, Sunda Kalapa termasuk zona teritorial ekonomi Kerajaan Pajajaran. Dan Syekh Syarif Hidayatullah sendiri adalah salah satu seorang cucu dari raja terakhir Kerajaan Pasundan itu, Prabu Siliwangi. Akan tetapi saat itu Syekh Syarif lebih berkonsentrasi melakukan aksi islamisasi moral terhadap anak-anak Kerajaan Pajajaran di luar Sunda Kalapa. Oleh karena itu, Syekh Syarif yang saat itu telah berusia 70 tahun mengutus orang-orang kepercayaannya ke Demak untuk mencari tahu persoalan yang sebenarnya terkait kegagalan Kerajaan Demak menjalankan misinya di Sunda Kalapa. Mereka pun mendapat sambutan yang baik dari Sultan Trenggono dan memperoleh keterangan lengkap tentang kepentingan misi pembebasan Sunda Kalapa dari cengkaman bangsa Portugis. Sultan Trenggono memaparkan bahwa Kerajaan Demak berdiri karena mendapat sokongan moral, politik, ekonomi, dan budaya dari kerajaan induknya, Kekhalifahan Bani Utsmaniyah Turki Ottoman. Pada saat peristiwa itu terjadi, Daulat Ottoman dipimpin oleh Khalifah Sultan Sulaiman I 1520 sampai 1566. Pada masa kepemimpinannya lah Daulat Ottoman mencapai masa keemasannya, ditandai dengan bertangan wilayah teritorial dan penaruhnya dari Eropa Selatan hingga Asia Tenggara. Sultan Trenggono lebih lanjut mengatakan Kesunanan Cirebon hanyalah merupakan zona ekonomi yang sejak pertama kali dibentuk tidak mengikat perjanjian dengan Kekhalifahan Turki Ottoman. Sementara itu, Kesultanan Demak telah mengikat perjanjian dengan Turki Ottoman sejak awal pendiriannya. Isi perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa Kesultanan Demak wajib melakukan aksi bela terhadap wilayah lain yang bukan bagian kekuasaannya apabila diserang dan diduduki oleh kaum agresor dari mancanegara. Di pihak lain, Sunan Gunung Jati merasa berkepentingan untuk membantu Demak secara militer untuk membebaskan Sunda Kalapa dari pendudukan Portugis. Akhirnya, perundingan pun menemukan solusi yang bijak, yakni bahwa Demak menerima tawaran Cirebon secara bersyarat, yaitu menempatkan pasukan militer Cirebon dalam kepemimpinan seorang yang mewakili Turki Ottoman di Kesultanan Demak. Orang yang dimaksud adalah Fadilah Khan,
diplomat muda Turki Ottoman berkebangsaan Persia. Kesepakatan politik Demak Cirebon berakhir manis dengan pernikahan Fadilah Khan bersama salah satu anak perempuan dari Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1522 Masehi. Program pembebasan Sunda Kalapa pun dilanjutkan dengan persiapan yang lebih matang dan serius. Di satu sisi, Kesultanan Demak merekrut calon tentara yang diambil dari kalangan pemuda di seantero wilayah kesultanan itu, dan Kesultanan Cirebon pun melakukan hal yang sama dengan merekrut kaum muda dan Cirebon dan sekitarnya. Mereka secara serempak menjalani pendidikan ketentaraan hingga 5 tahun lamanya. Ketika tiba saatnya, mereka pun dianggap telah siap menjalankan tugas dan baktinya terhadap Ibu Pertiwi. Tentara Kesultanan Demak dikomandoi langsung oleh Sultan Trenggono sendiri, dan tentara Cirebon dikomandoi menantu Syekh Syarif Hidayatullah. Fadilah Khan bergelar Fatahillah, atau disebut juga dengan orang-orang Portugis menyebutnya Valetehan. Kedua pasukan tempur itu diberangkatkan ke Sunda Kalapa pada awal Juni 1527 Masehi. Kesiapan yang matang dan serius pun membuahkan hasil yang baik pula. Hanya dalam kurun waktu 3 minggu, tepatnya tanggal 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon berhasil membuat pasukan pendudukan Portugis di Sunda Kalapa kocar kacir. Pasukan pendudukan Portugis yang saat itu dipimpin Albuquerque sebagian besar terbunuh, dan sisanya yang masih bertahan lari tunggang langgang dan melarikan diri dengan kapal-kapal kecilnya menuju pusat pendudukannya di Kepulauan Maluku. Hingga 75 tahun sesudahnya, tidak ada lagi tanda-tanda bangsa Portugis ingin menduduki kembali Sunda Kalapa. Alhasil, beberapa jam setelah hengkangnya pasukan Portugis dari Sunda Kalapa, Sultan Trenggono Fatahillah beserta pasukannya juga didampingi tokoh-tokoh masyarakat setempat melakukan aksi syukuran. Mereka bersepakat mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, yang bermakna kota kemenangan. Sejak Indonesia merdeka, tanggal 22 Juni dijadikan sebagai hari kelahiran kota Jakarta. Tetapi Jayakarta setelah dibebaskan dari pendudukan Portugis atau Kionya terhadap sebagai zona ekonomi dengan pelabuhan Sunda Kalapa sebagai gerbang lautnya, dan Fatahillah berkat jasa-jasanya ditetapkan sebagai administrator Jayakarta berpangkat Syah Bandar, bergelar Pangeran Jayakarta. Sementara itu, Syekh Syarif Hidayatullah tidak berkeberatan atas pengangkatan menantunya sebagai Syah Bandar Jayakarta. Hubungan administratif Jayakarta, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak pun terjaga. Sultan Trenggono sendiri beserta pasukan tempurnya kembali ke Demak. Setelah peristiwa itu, Baginda lebih berkonsentrasi untuk mengonsolidasi pengaruhnya ke negeri-negeri bawahan Demak, meliputi bagian selatan dan ke timur Kesultanan itu. Pada saat bersamaan, kerajaan Majapahit yang selama ini telah dianggap tidak ada pengaruh lagi dalam pencaturan politik di Jawa tiba-tiba mencoba bangkit untuk mengembalikan masa kejayaannya di era Prabu Hayam Wuruk. Majapahit tidak henti-hentinya memprovokasi Demak untuk berperang dengannya. Provokasi Majapahit yang saat itu dipimpin Raja Dayaningrat berhasil meruntuhkan kesabaran Sultan Trenggono. Baginda pun mengerahkan pasukannya yang dipanglimai oleh Sunan Ngudung untuk membungkam Majapahit, dan akhirnya Raja Dayaningrat pun gugur di tangan Sunan Gundung. Raja pun segera digantikan oleh putranya, Raden Kebo Kenongo, bergelar Ki Ageng Penging. Ki Ageng Penging memohon ampun kepada Sultan Trenggono agar tidak menghancurkan Majapahit, dan ia pun bersumpah untuk tunduk setia menjadi kerajaan bawahan dari Kesultanan Demak. Sultan mengabulkan permohonannya, hingga beberapa tahun kedepannya kedua kerajaan atasan dan bawahan itu hidup berdampingan secara harmonis.
Akan tetapi, keharmonisan itu tidak mampu memadamkan api dendam pesumat yang bersarang dalam dada Ki Ageng Pengging. Nama Ki Ageng Pengging diambil dari kawasan kerajaan yang dipimpinnya. Pengging atau sisa wilayah Majapahit dahulu yang meliputi Boyolali, Klaten, Tingkir atau Salatiga, Butu dan sekitarnya. Baginda memiliki beberapa orang putra, dan yang paling masyhur di kemudian hari adalah Mas Karabet atau saat mudanya bernama Joko Tingkir. Lahir dan tumbuh menjadi pemuda pilih tanding di desa Tingkir. Saat Ki Ageng Pengging mendapatkan ampunan dari Sultan Trenggono, Mas Karabet masih kanak-kanak. Lambat laun rasa dendam Kusumat itu terekspresikan juga dengan tindakan-tindakan provokatif tahap berikutnya oleh Ki Ageng Pengging terhadap Kesultanan Demak. Ekspresi semacam itu lama-kelamaan terbaca juga oleh para tilik sandi Demak, hingga bukti-bukti pun dikumpulkan secara bertahap. Ketika tiba pada titik puncaknya, Ki Ageng Pengging pun ditangkap oleh Demak dan dihadapkan ke persidangan dipimpin oleh Sultan Trenggono sendiri. Ki Ageng Pengging dijatuhkan hukuman mati. Kesultanan Demak sendiri bukanlah monarki absolut, tetapi organisasi kelembagaan negaranya dibentuk dengan struktur mirip Kesultanan Turki Ottoman yang terdiri dari raja beserta menteri di bawah kabinetnya. Dari sisi raja terdapat lembaga semacam Dewan Penasihat. Raja beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Wali Songo. Tupoksi Wali Songo berjalan baik sejak pemerintahan Sultan Bintoro hingga tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Sultan Trenggono. Beberapa tahun terakhir masa pemerintahan Sultan Trenggono, tupoksi Wali Songo tidak lagi efektif, disebabkan oleh para anggotanya memiliki agenda politik yang berbeda-beda untuk tujuan-tujuan pragmatisnya. Sepeninggal Sultan Trenggono, peran organisasi Wali Songo tidak ada lagi bersamaan dengan bubarnya organisasi itu. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pengganti Sultan Trenggono tidak lagi memberi fasilitas kelayakan bagi keberadaan Wali Songo. Sementara itu, Mas Karabet yang merupakan seorang putra dari Ki Ageng Pengging luput dari perhatian Kesultanan Demak, sebab sejak semula dirinya telah dititipkan oleh ayahnya kepada para pengasuh yang memiliki kecakapan untuk mempersiapkan sang putra menjadi kesatria di kemudian hari. Kabarnya, salah seorang pengasuh Mas Karabet adalah sosok Sunan Kalijaga. Mungkin saat itu Kanjeng Sunan diberkahi dengan umur panjang oleh Gusti Allah. Anak itu bertumbuh hingga dewasa di desa Tingkir. Awal mula Mas Karabet dikenal di seantero Tingkir adalah karena sikap kesatriannya yang mampu mengatasi gangguan keamanan di desa Tingkir sendirian. Peristiwanya berulang hingga beberapa kali dan berhasil sehingga masyarakat Tingkir menggelarinya Joko Tingkir. Ketika dirinya sudah merasa cukup hidup di desa Tingkir, ia pun memutuskan untuk hidup menggembara. Dengan sandangan nama Joko Tingkir melekat pada dirinya. Penggembaraannya berhenti saat dirinya sampai di Keraton Kesultanan Demak. Sultan Trenggono menerima kehadirannya sebagai seorang kesatria muda dan mempercayakannya sebagai panglima pasukan tempurnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Joko Tingkir untuk mengukir prestasinya sebagai seorang kesatria, dan terbukti Joko Tingkir berhasil membawa pasukan tempurnya untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri bawahan Kesultanan Demak. Sultan semakin takjub, akhirnya menikahkan Joko Tingkir dengan putrinya. Bukan hanya mengawinkan dirinya dengan Ratu Mas Cempaka, tetapi Sultan pun menunjukkan sebagai adipati baru di Pajang. Secara tidak langsung, Sultan mengembalikan hak pemerintahan di Pajang dari Ki Ageng Pengging kepada putranya, Joko Tingkir. Saat menjadi adipati di Pajang, Joko Tingkir juga menyandang nama baru, Adipati Adiwijaya. Tidak lama setelah menjadi adipati di Pajang, sang mertua Sultan Trenggono mulai sakit-sakitan dan menjadi abai terhadap kondisi dalam keraton. Situasi semacam itu dimanfaatkan oleh Adiwijaya untuk
mempersiapkan Pajang sebagai pelanjut Kesultanan Demak sepeninggal mertuanya. Ia pun secara diam-diam dan bertahap memindahkan Pataka-Pataka ke negaraan Demak, termasuk dokumen persemakmuran dengan Kesultanan Ottoman dari Keraton Demak ke Keraton Pajang. Bekas Keraton Demak yang letaknya hampir berdampingan dengan Masjid Agung Demak sekarang masih ada dan berkesan hanya sebagai rumah hunian biasa. Sultan Trenggono akhirnya mangkat pada tahun 1546 Masehi. Kematian Sultan mengakibatkan Demak mengalami vakum kekuasaan. Putra sulungnya masih hidup, Prawoto, namun dirinya tidak berkeinginan naik tahta, sebab saat itu ia terlanjur telah menggelari dirinya sendiri sebagai Sunan Prawoto. Terletak di desa Prawoto di antara daerah Sukolilo dan Pati. Kendati demikian, ia terpaksa mau menerima penobatan dirinya sebagai pengganti ayahnya, tapi dengan gelar Sunan Prawoto. Sementara itu, Adi Wijaya sejak sebelum kematian mertuanya telah memaklumatkan seluruh keluarga keraton kalau Kesultanan Demak telah dipindahkan ke Pajang. Namun sangat mungkin tidak mendapat tanggapan yang serius dari seluruh anggota keluarga keraton. Beberapa saat setelah pemakaman Sultan Trenggono, Adi Wijaya segera mengumumkan kalau dirinya adalah pengganti resmi dari Sultan Trenggono sebagai penguasa Demak dengan gelar Sultan Adi Wijoyo. Akan tetapi, maklumat Adi Wijoyo tidak membuat Sunan Prawoto gusar. Dirinya puas mendapat gelar Sunan Prawoto dan fungsinya sebagai raja hanyalah raja boneka. Lain halnya dengan salah seorang kemenakan Trenggono, Aryo Penangsang. Dirinya merasa heran dan kecewa dengan sikap tak ambil peduli Sunan Prawoto. Saat itu Aryo Penangsang merupakan adipati di Jepang, atau disebut juga daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Ia masih sabar menunggu perubahan sikap sepupunya itu hingga setahun lamanya. Hingga waktu yang ditentukan, Sunan Prawoto tetap tidak bergeming. Habislah kesabaran Penangsang, ia pun akhirnya menumpahkan kekesalannya dengan membunuh Sunan Prawoto di tahun 1547. Setelah itu, ia mencari Sultan Adi Wijoyo untuk membunuhnya pula. Menurut Aryo Penangsang, Adi Wijoyo tidak berhak sama sekali akan takhta Demak. Tetapi dirinya lah yang lebih berhak sebab memiliki pertalian darah yang lebih dekat dengan mendiang Sultan Trenggono. Upaya membunuh Sultan Adi Wijaya tidak membuahkan hasil, sebab Sultan Pajang itu memiliki tingkat ilmu kesaktian yang teramat tinggi. Di samping itu, Adi Wijaya tidak berdiri sendiri. Sikap politiknya mendapat sokongan penuh dari iparnya sendiri, yaitu Ratu Kalinyamat, yang juga menjadi adipati di Jepara. Mereka berdua memasang strategi yang jitu untuk mengalahkan Aryo Penangsang. Akhirnya, berhasil juga strategi itu diterapkan. Aryo Penangsang disingkirkan untuk selama-lamanya. Selain Kalinyamat, Sultan Adi Wijaya juga mempunyai penasihat pribadi sekaligus guru spiritual, Ki Ageng Pamanahan, yang memiliki wawasan spiritual yang mumpuni, juga tingkat kecerdasan yang tinggi. Belakangan Ki Ageng Pamanahan menjadi tokoh kunci yang berhasil menyelenyapkan Aryo Penangsang dari dunia. Atas jasa-jasanya, Kanjeng Sultan menghadiahi Ki Ageng Pamanahan sebidang besar tanah di hutan Mentawai atau dekat kota Yogyakarta. Hadiah tersebut menjadi cikal bakal kemunculan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam Selayang Pandang. Ki Ageng Pamanahan benar-benar memanfaatkan hadiah tanah tersebut dengan membangunnya menjadi desa yang makmur. Ia tidak bekerja sendiri, tetapi membentuk tim kerja yang dipimpin oleh putranya sendiri, Danang Sutawijaya. Nama lain adalah Raden Ngabehi Loring Pasar, namun gelar birokrasinya adalah Senopati. Proyek pengerjaan hutan Mentawai menjadi desa yang makmur berlangsung hampir 10 tahun dan tumbuh menjadi kota raja atau yang bisa disebut dengan Kota Gede sebagai pusatnya pada tahun 1575 Masehi.
Pada tahun itu pula Ki Ageng Pemanahan wafat. Senopati pun membangunkan sebuah prasasti besar untuk mengenang jasa-jasa ayahandanya, berupa Masjid Agung di Kota Gede. Ia masih melanjutkan penataan Kota Gede dan sekitarnya menjadi lebih maju untuk ukuran saat itu. Juga mendirikan sekolah kelayaksaan yang di kemudian hari tumbuh menjadi satuan-satuan laskar Mataram yang tangguh dan ditakuti. Kendati begitu, ia masih tetap memangku gelar Senopati atau sekarang jabatan setingkat menteri. Ia juga memperhatikan kalau para pendahulunya di kerajaan Mataram Islam tidak memakai gelar sultan di depan namanya, padahal menurut hemat Mas Ransang, gelar sultan itu menjadi keharusan untuk dicantumkan di depan nama raja yang baru naik tahta. Sebab secara de jure sistem ketatanegaraan yang ada di Mataram Islam masih harus mengikuti warisan sistem dari kesultanan sebelumnya. Di samping itu, semangat persemakmuran Jawa dengan Daulat Ottoman dianggap telah lama pudar. Ia pun mengeluarkan semacam dekret yang berisi tentang pemberlakuan kembali sistem ketatanegaraan model Kesultanan Demak dan Pajang, khususnya pada dui fungsi raja. Di samping sebagai pimpinan negara, juga memimpin agama yang disebut juga sebagai Senopati ing Alogo Syedin Panotogomo. Ia mencantumkan gelar sultan di depan namanya yang selengkapnya adalah Sultan Agung Hanyokro Kusumo Senopati ing Alogo Syedin Panotogomo ing Mataram. Maklumatnya pun diterima secara mutlak oleh para pejabat di lingkar dalam keraton. Sultan Agung berkuasa di Kesultanan Mataram selama 32 tahun, dari 1613 sampai 1645. 16 tahun pertama masa kekuasaannya ditandai dengan terjadinya peristiwa politik terbesar di Jawa Dipa pada abad ke-17, yakni kedatangan kaum kolonial Belanda dengan mengatasnamakan misi dagang. Pertama, kedatangan misi dengan dagang pertama bangsa Belanda ke Jayakarta pada tahun 1602. Mereka mengajukan izin kepada penguasa administratif setempat untuk mendirikan kantor perwakilan dagang Belanda di Hindia Timur. Mereka pun beroleh izin, tak lama kemudian berdirilah gedung perwakilan dagang tersebut dengan nama resmi Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disebut juga VOC atau Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Anehnya, pejabat kepala perwakilannya bergelar Gubernur Jenderal. Ini jelas berbau politik. Penaklukan orang yang pertama oleh kerajaan Belanda diberi mandat untuk menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah Pieter Both. Orang itu menggepalai VOC sejak 1602 hingga 1619. Ditenggarai di bawah komando Pieter Both, VOC mengonsolidasikan kekuatannya untuk suatu saat menjadikan Jayakarta bukan hanya sebagai tempat mereka berkantor dengan status izin terbatas, tetapi menaklukkannya sekalian sebagai daerah jajahannya yang pertama di Hindia Timur. Gejala itu dibuktikan dengan dibangunnya beberapa loji atau semacam benteng pada titik-titik strategis sejak di depan pagar gedung kantor VOC hingga di pelabuhan Sunda Kelapa. Saat Pieter Both habis masa jabatannya, ia pun ditarik pulang ke Belanda, digantikan oleh Jan Pieter Zoon Choin, atau disebut juga dengan masyarakat Jayakarta, menyebutnya Mur Jangkung. Pada saat 1619, rupanya saat itu VOC benar-benar matang persiapannya untuk menaklukkan Jayakarta. Pasukan VOC atau semacam kesatuan polisi militer terdiri dari 200% orang Belanda asli, 80% lainnya direkrut dari kalangan ahli bela diri yang datang dari berbagai daerah di Nusantara dengan iming-iming mendapat upah yang tinggi. Kurang dari 1 bulan setelahnya menjadi Gubernur Jenderal Jayakarta, Jan Pieter Zoon Choin memerintahkan pasukan yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk menyerang kantor Syah Bandar Sunda Kelapa. Pangeran Jayakarta Namu Jayakarma yang saat itu menjabat sebagai Syah Bandar sekaligus kepala administratif Jayakarta benar-benar tidak menyangka bakal mendapatkan serangan yang mematikan itu dari pihak VOC. Para penjaga keamanan di Sunda Kelapa berhasil dilumpuhkan Wijayakarta tertangkap. Status Wijaya Krama pun menjadi tahanan VOC, menjalani sidang kilat, divonis hukuman mati. Eksekusinya dilaksanakan beberapa hari kemudian setelah vonis dijatuhkan di suatu lapangan yang sekarang bernama Jalan Pecah Kulit di ujung utara Jalan Pangeran Jayakarta. Bentuk eksekusinya adalah bahwa terdakwa ditelentangkan di tengah lapangan dengan kaki dan tangan dalam posisi terbentang dan terikat tali tambang. Ujung tali tambang ditambatkan pada punggung 4 ekor kuda.
4 orang algojo dengan seutas cambuk di tangan bersiap menerima aba-aba untuk secara serempak mencambuk punggung kuda. Lalu kuda-kuda tersebut berlarian ke arah yang berlawanan dan ikut menyeret kaki dan tangan yang terbentang dengan belita tambang. Sudah dapat diduga tangan dan kaki yang terbenang itu bakal putus dari persendiannya, sehingga pemilik langsung sekarat dan mati dalam kondisi mengenaskan. Inilah pola hukuman mati yang pernah diterapkan oleh kaum penjajah biadab. Selanjutnya, Pieter Zoon Koen menghapus nama Jayakarta dan menggantinya dengan nama Batavia sesuai nama ibu kota negeri Belanda saat itu, Batav. Namun kaum pribumi setempat melafalkan kota Batavia menjadi Betawi. Sejak saat itu pula, kolonial Belanda, awalnya VOC, menjadi leluasa dan secara berangsur menancapkan kuku-kuku kolonialismenya di persada Nusantara hingga 8 Maret 1942 dan Moor Jangkung tampil sebagai kampion kolonialis pertama di Nusantara. Kereti kelak dia bakal kehilangan kepalanya. Berita tentang penaklukan Jayakarta oleh VOC baru sampai ke telinga Sultan Ageng beberapa tahun kemudian. Begitu lamanya berita itu baru sampai ke Kanjeng Sultan disebabkan oleh jarangnya kaum pedagang dari Mataram yang singgah di Jayakarta dan juga kaum pedagang dari Demak dan Pajang. Sejak pembebasan Sunda Kalapa dari Portugis hanya membina hubungan dagang dengan pelabuhan Surabaya, Semarang, dan Cirebon. Bisa dibayangkan betapa mahalnya informasi saat itu. Kanjeng Sultan juga mendengar berita kematian pimpinan administratif Jayakarta yang dibunuh secara semena-mena. Timbullah friksi pemikiran kafir dan mukmin di kepala Sultan. Tak boleh dibiarkan si Moor Jangkung itu hidup di atas kesemena-menanya. Nyawa balasan nyawa. Begitu pikir Sultan Ageng, ia pun bermusyawarah dengan para temanggungnya untuk mewujudkan rencana pelaksanaan balas dendamnya. Ditemukanlah solusi. VOC harus diserang. Akan tetapi, Mataram belum memiliki armada laut yang baik. Jadi VOC harus diserang lewat jalur darat, masuk dari kawasan selatan Betawi. Namun, jalur jalan di selatan Jawa saat itu masih berupa medannya berat dan menguras tenaga. Dibuatlah cara untuk memudahkan pasukan Mataram memasuki jantung kaum kolonial, yakni sepanjang rute perjalanan dibuatkan lumbung padi untuk kebutuhan makan pasukan Mataram selama long march menuju Batavia. Sayangnya, para kaki tangan kolonial mengendus rencana itu saat lumbung padinya sudah dipersiapkan hingga daerah Karawang sampai Bekasi. Sebelum long march, pasukan Mataram sampai di Karawang sampai Bekasi, Pieter Zoon Koen memerintahkan para penggundalnya untuk mensabotase lumbung-lumbung padi tadi dengan membakarnya. Benar saja, sesampainya pasukan Mataram di wilayah tersebut, mereka mendapati lumbung-lumbung padinya telah hangus menjadi arang. Penyerangan pun gagal. 1628. Sultan Agung tidak berputus asa. Ia pun berinisiatif untuk membangun pasukan tempur lewat jalur laut. Beberapa kerajaan bawahan Mataram di pantai utara Jawa dimintanya menjadikan fasilitas tambahan di pelabuhannya untuk keperluan dermaga kapal yang akan mengangkut pasukan Mataram menuju Batavia. Di samping itu, pengerahan pasukan lewat jalur darat masih diupayakan juga, namun dengan jumlah personel yang lebih sedikit dan supaya tidak mudah dibaca lawan. Memasuki tahun 1629, agresi tahap kedua pun dilaksanakan. Pasukan darat dipimpin oleh Temanggung Bahukrekso dan pasukan laut dipimpin Karayeng Galesung, atau juga bisa disebut seorang pelaut dan perwira asal Makassar yang telah berpengalaman. Upaya kedua akhirnya menemukan hasil yang baik pula.
Pasukan darat saat memasuki kawasan Bekasi meneruskan gerakannya ke utara hingga memasuki kawasan Klender, Jatinegara hingga Mataraman. Pasukan laut berangkat dari Pelabuhan Semarang dan sekitarnya, menyusuri pantai utara Jawa hingga di Pantai Marunda. Dari sana mereka meneruskan gerakannya lewat darat ke arah barat hingga mendekati perbatasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Sesampainya di titik pusat pertempuran, mereka berinisiatif menyerang terlebih dahulu dengan membunuh anggota pasukan lawan sebanyak mungkin. Orang-orang yang terbunuh langsung dilemparkan ke Sungai Ciliwung. Saat itu kebutuhan air bersih masyarakat Harmoni, Glodok hingga Jakarta Kota tersedia di Sungai Ciliwung. Manfaat air Sungai Ciliwung juga dilakukan oleh orang-orang VOC Belanda. Artinya dengan memasukkan sebanyak mungkin bangkai ke aliran airnya, maka sungai pun menjadi tercemar dan tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan air minum. Pasukan Mataram dalam hal ini berhasil membalaskan teror pembakaran lumbung padi. Setahun sebelumnya, akibat kekurangan air bersih, orang-orang VOC pun mudah dikalahkan. Kanjeng Sultan pun mewanti-wanti pasukan bawah penyerahannya ke Batavia hanya bertujuan untuk memenggal kepala Peter Johnson. Lalu bawa kepala itu ke Mataram. Niat Kanjeng Sultan kesampaian juga. Pasukan penyerang dari Mataram berhasil menjepit posisi Peter Johnson alias Mor Jangkung di kantornya sendiri, menusuki tubuhnya dengan pedang, tombak, dan keris. Mungkin yang terdengar dari kerongkongan Mor Jangkung saat itu hanyalah lengkuhan kecil akibat tusukan serempak senjata tajam. Setelah tubuhnya ambruk ke lantai dan berlumuran darah, barulah salah satu anggota pasukan Mataram yang membantainya tadi memanggil kepalanya. Mor Jangkung mati lebih mengenaskan daripada Wijaya Krama. Pasukan Mataram pun setelah menyelesaikan misinya segera kembali ke Mataram. Jasad Peter Johnson ditemukan oleh kerabatnya yang masih hidup, penuh lubang luka bekas tusukan senjata tajam, dan kepalanya hilang dari lehernya. Dia dikenali dari tanda pangkat di bajunya. Kejadian itu merupakan aib besar bagi negeri Belanda. Para saksi mata dari kalangan orang Belanda sendiri bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada raja atau ratunya dengan berita acara yang dibuat sebagus mungkin. Berita acara itu menyebutnya para pasukan VOC tak bisa dikalahkan. Terbukti kalau pasukan Mataram mengundurkan diri setelah mendengar berita kematian Choin akibat terkena kolera. Laporan bias seperti itu tampaknya banyak dipraktikkan oleh para penegak hukum zaman sekarang. 16 tahun kedua dari masa pemerintahannya, Sultan Agung lebih berkonsentrasi pada penegakan fungsinya sebagai pemuka agama dan pemangku budaya. Beberapa langkah strategis telah ditemukan, antara lain, ia berinisiatif memperbarui sistem ejaan huruf Jawa. Hono Cokoroko, Do Tosowolo, Podo Coyoyo, Moko Botonggo. Ia berinisiatif menyerahkan tahun Jawa dengan tahun Hijriyah dengan memperkenalkan nama-nama bulan yang baru dalam kalender Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Ngakir, Rajab, Ruwah, Puso, Tulkanisya Besar. Mendirikan komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Dan yang keempat, menambah stupa-stupa baru di Borobudur sambil mengurangi simbol-simbol Buddha di candi itu.